Minasan, konnichiwa, ketemu lagi bersama Kak Bias di mata kuliah pengantar jurnalistik, pertemuan kedua, video pertama. Nah, di pertemuan kedua ini, saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan seperti minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya saya merasa bahwa karena itu ada kaitannya dengan teori, maka saya perlu menjelaskan banyak hal ke kalian. Sedangkan kalau di minggu ini kemungkinan saya hanya akan bikin 2 video saja. Semoga kalian bisa mempelajari materi lainnya itu langsung dari buku ataupun dari slide yang sudah saya berikan. Nah, di pertemuan kedua kali ini saya akan banyak membahas tentang fungsi pers, fungsi jurnalis, dan juga mengenai nilai berita. Ada beberapa hal yang tidak saya bahas lagi di mata kuliah ini karena saya merasa bahwa kalian sudah bisa mendapatkan misalnya terkait sejarah media, perkembangan media itu dari mata kuliah komunikasi massa. Jadi di mata kuliah pengantar jurnalistik saya tidak membahas lagi mengenai perkembangan media, tapi kita akan langsung masuk ke dalam fungsi pers itu sendiri seperti apa. Oke? Nah, kita akan masuk dulu ke fungsi pers. Kalau di slide kalian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 fungsi pers yang saya berikan di sana. Yang pertama adalah fungsi informatif, fungsi kontrol atau watchdog yang minggu lalu kita bahas, lalu fungsi interpretatif dan direktif, biasa juga disebut sebagai fungsi edukasi, ada fungsi menghibur, fungsi regeneratif, fungsi untuk mengawal hak-hak warga negara. Ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan watchdog ya, dan juga fungsi ekonomi. Beberapa fungsi ini saya ambil dari beberapa sumber, tapi standarnya biasanya kalau di pers itu dia punya 4 fungsi, yaitu fungsi informatif, edukatif, kontrol sosial atau social control, dan juga fungsi entertainment. Ya, jadi yang standar ada 4, tapi kita bisa bagi lagi menjadi 7 fungsi pers. Nah, yang perlu kalian pahami, yang namanya fungsi informatif dan fungsi edukatif itu bedanya apa sih, Kak? Kalau fungsi informatif, namanya informatif tuh gini, media itu harus bisa, atau pers itu harus bisa membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, kalau fungsi edukatif itu membuat orang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Jadi tolong dibedain ya antara fungsi informatif dan edukatif. Biasanya banyak di antara kalian yang sulit untuk membedakan. Ketika misalnya saya minta kalian coba kasih contoh tayangan atau rubrik di media yang memiliki fungsi edukatif itu seperti apa. Lalu kemudian yang diberikan adalah tayangan-tayangan atau konten-konten atau bahkan tulisan yang sebenarnya hanya informatif, bukan sampai ke edukatif. Jadi tolong kalian harus pahami dulu. Kalau fungsi informatif dia membuat orang menjadi dari tidak tahu menjadi tahu, sedangkan kalau fungsi edukatif itu adalah untuk membuat orang dari tidak bisa menjadi bisa. Oke, itu 2 fungsi yang utama. Lalu yang ketiga adalah fungsi watchdog atau kontrol sosial. Saya nggak ngurut sesuai dengan di slide kalian ya, jadi saya mau yang utamanya dulu baru nanti tambahannya. Yang ketiga adalah watchdog atau kontrol sosial. Ini sudah pernah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya media itu harus bisa menjadi pengawas dari lembaga-lembaga di pemerintahan, baik itu lembaga eksekutif, legislatif, sampai ke yudikatif. Apakah mereka sudah bekerja dengan benar? Apakah mereka sudah menjalankan perannya dengan baik? Nah, itu adalah salah satu fungsi yang harus dimiliki oleh media, fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pers. Dan yang keempat adalah fungsi entertainment atau fungsi menghibur. Nah, jangan pernah berpikir bahwa yang namanya menghibur itu cuma sekedar bisa bikin kita tertawa. Enggak, menghibur itu sebenarnya ada kaitannya dengan emosi. Jadi media bisa bikin kita sedih. Kalau kontennya itu bikin kita sedih, kesal, lalu misalnya kalian pernah kan nonton satu tayangan terus misalnya ikutan kesel, ikutan bete gitu. Nah, itu sebenarnya part of to entertain, bagian dari fungsi menghibur itu tadi. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat
di media. Misalnya kalau kalian mikir, oh kalau fungsi penghiburan bukannya kebanyakan dari konten-konten di TV ya, atau misalnya di radio ya. Enggak juga, di media cetak juga ada kok fungsi entertainnya. Kalau kalian misalnya pernah beli surat kabar Kompas misalnya, mereka punya section bagian entertainment, bukan entertainment as in berita entertainment ya, tapi ada bagian-bagian di mana mereka mencoba untuk memberikan kesenangan kepada pembacanya, baik bentuknya misalnya cerita-cerita yang liputan-liputan yang membuat kita menjadi happy, senang. Lalu misalnya ada bagian komik, syair, puisi, itu kan sering ada tuh muncul di media-media cetak. Di online juga banyak. Jadi nggak harus hanya yang namanya menghibur itu nonton sinetron atau nonton film atau dengerin lagu, nggak harus itu. Oke, lalu itu kan 4 fungsi yang utama. Lalu yang ketiganya misalnya pertama ada fungsi interpretatif. Fungsi interpretatif ini biasanya akan membuat atau punya peran dalam memberikan pandangan kepada masyarakat. Ada suatu kejadian, lalu dilaporkan, lalu apa yang kemudian diinterpretasikan oleh masyarakat. Kalau misalnya gini, ada beberapa media mereka menulis hal yang sama. Misalnya yang ditulis mengenai kasus penembakan Laskar FPI misalnya. Untuk media A dia melaporkannya misalnya menuliskannya dari angle kepolisian, sedangkan kalau dari media B mereka angle-nya dari angle FPI-nya misalnya. Maka orang yang membaca bisa jadi akan punya interpretasi yang berbeda gitu. Jadi media itu dia bisa memberikan arahan pemikiran, mengarahkan opini di masyarakat tergantung apa yang mereka tuliskan. Lalu pers juga punya fungsi regeneratif, yaitu untuk memotret sejarah. Ada kejadian apapun, pers itu punya datanya, punya buktinya, punya dokumentasinya. Jadi kalau misalnya kalian kalau media-media yang besar misalnya, baik itu cetak online ataupun media elektronik, kalau mereka tuh pasti punya catatan sejarah dari pertama kali mereka terbit atau pertama kali mereka berdiri. Kalau kalian butuh nih, saya pengen tahu dong dulu tahun 98 ketika kerusuhan misalnya, Kompas tuh memberitakannya seperti apa ya? Kompas tuh menulis apa ya? Bisa nggak ya Kak saya dapat itu? Bisa. Kompas itu masih punya tulisan-tulisan mereka yang lama-lama, clipping-clipping mereka yang lama. Dan itu kalian bisa akses dengan datang ke kantor Kompas. Jadi kalian bisa kok dapetin itu semua. Kalau misalnya RCTI masih nyimpen gak ya berita-berita mereka yang dulu? Ya, jelas mereka masih menyimpan berita-berita mereka yang dulu. Jadi mereka memang punya fungsi regeneratif, fungsi untuk memotret sejarah. Apapun itu kejadiannya, mereka akan dokumentasikan, lalu mereka akan laporkan. Kemarin misalnya ada gempa lagi di Jepang misalnya, itu kayak gempanya itu jam 11 malam waktu setempat, waktu Jepang, tapi besok paginya sudah ada laporannya di Kompas. Jadi Kompas langsung bisa tuh memotret, oh ada kejadian gempa pada tanggal 13 Februari di Jepang misalnya. Kalau kita mau tahu informasinya ya kita bisa baca, cari di Kompas, ada fotonya. Tadi saya kebetulan hari ini saya beli. Jadi ya itu salah satu bentuk regeneratif atau bentuk media ketika mereka memotret sejarah. Lalu ada juga yang namanya fungsi ekonomi, yaitu menstimulasi perkembangan ekonomi. Ini ada kaitannya juga dengan fungsi informatif, dimana kalau misalnya media itu bisa memberikan berbagai macam informasi kepada masyarakat. Oh sekarang yang lagi tren apa? Oh sekarang yang lagi diminati oleh masyarakat luas itu apa? Dunia bisnis seperti apa? Dunia investasi seperti apa? Nah itu yang diinformasikan. Kemudian orang-orang yang membaca, orang-orang yang mendapatkan informasi tersebut, mereka mungkin bisa terstimulasi untuk berusaha, untuk dapat ide baru,
untuk bisa juga misalnya, oh saya jadi tahu nih saya mau investasi di mana, misalnya seperti itu. Oke, itu mengenai fungsi pers. Di slide kalian juga ada ya fungsi mengawal hak-hak warga negara, misalnya kalau misalnya ada warga yang mereka tidak mendapatkan bantuan sosial, ada korban bencana yang misalnya belum mendapatkan hak mereka, belum mendapatkan bantuan, itu media bisa melaporkan. Itu kan persnya. Lalu kalau misalnya jurnalis, mereka ngapain aja sih? Peran jurnalis intinya itu mulai dari riset, lalu hingga mereka menyebarluaskan berita. Ada stepnya di slide kalian. Jadi nama jurnalis itu nggak bisa yang namanya nulis langsung buka laptop, buka komputer, misalnya langsung ketik sesuai apa aja yang ada di kepala saya gitu. Nggak bisa seperti itu. Jurnalis harus benar-benar meriset. Jangan sampai apa yang mereka tulis itu ternyata tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya gitu. Jadi seorang jurnalis dia harus bisa benar-benar melakukan riset, teliti dulu latar belakang informasinya. Misalnya, semalam di Jepang ada gempa loh. Nah, kita nggak bisa langsung semalam di Jepang ada gempa. Jam berapa ya gempanya? Jam 7 aja deh misal. Ya nggak bisa kayak gitu. Kita harus benar-benar cari tahu dulu gitu. Lalu kita juga harus menentukan ini layak untuk diterbitkan nggak ya, karena buat media itu kalau misalnya nggak punya nilai berita, nanti akan kita bahas di video berikutnya, ya buat apa ditayangin, orang juga nggak akan tertarik untuk baca. Oke. Lalu setelah riset, wartawan itu harus bisa mengumpulkan informasi. Dia harus saya harus ngumpulin informasi apa lagi. Kalau misalnya terkait dengan bencana, satu misalnya selain kejadiannya di mana, selain jam berapa, 5W1H-nya lah intinya, korbannya ada berapa ya. Terus misalnya kita juga bisa cari tahu apakah ada korban jiwa atau hanya kerusakan materi. Kalau kerusakan materi, apa saja yang rusak? Apakah gedung? Apakah rumah-rumah? Atau misalnya banyak kendaraan yang ikut hanyut? Lalu ada tsunami nggak? Kayak itu kita mulai mencari informasi. Setelah kita cari informasi, baru kita verifikasi informasi yang kita dapat bener nggak bisa misalnya kita cuma sekedar googling di satu sumber misalnya gitu kan, ya ini gempa 7 skala Richter, tsunami kali ya, nggak bisa gitu. Jadi kita harus lihat dulu, verifikasi bener nggak nih skala gempanya, bener nggak nih 7 skala Richter. Di media lain bilangnya apa? Dari misalnya bukan media lain ya, dari sumber lain bilangnya apa? Dari pihak pemerintah Jepang mereka bilang apa? Dari kantor berita Jepang sendiri bilangnya apa? Nah itu kita verifikasi ya. Jadi nggak boleh misalnya apalagi misalnya kata teman saya gempanya 9 skala Richter, yang mana? Temen yang mana? Nggak bisa. Kata temen tuh nggak bisa. Kita harus dapetin berita dari sumber resmi dan harus bisa verifikasi juga ke sumber yang resmi juga. Jadi nggak boleh sembarangan, oke? Lalu setelah kita mendapatkan informasi, kita verifikasi, baru kita olah informasi tersebut, kita tulis menjadi sebuah berita. Oke. Nah, kalau sudah jadi berita, nanti kita akan bahas unsur-unsurnya, nilai-nilainya dan sebagainya, baru kita coba sebarluaskan berita tersebut. Gitu. Sebenarnya setelah kita menuliskan lalu sampai nanti proses menyebarkan, itu sebenarnya di tengah tuh ada proses lagi, yaitu yang namanya proses editing. Nggak bisa misalnya tulisan seorang reporter, tulisan seorang wartawan, atau bahkan misalnya hasil liputan wartawan, videonya dan sebagainya itu muncul begitu saja tanpa ada approval, tanpa adanya editing. Itu nggak boleh. Jadi harus dipastikan bahwa apa yang muncul di sebuah media itu sudah diedit, itu sudah melalui proses verifikasi, editing, dan approval gitu. Jadi nggak bisa sembarangan sebuah berita itu tayang. Bahkan ada yang seringkali kejadian misalnya udah rapi, udah bagus,
udah siap nih, udah siap cetak, udah siap tapi tiba-tiba udah siap ditayangkan, tapi tiba-tiba editornya atau bahkan pemimpin redaksi atau chief editornya, apapun itu sebutannya di media, mereka bilang nggak jadi, ganti dengan berita lain. Ya udah, nggak jadi gitu. Jadi ada banyak proses sebenarnya, tahapan ketika kalian menjadi jurnalis sampai si berita itu bisa dibaca oleh audiens kalian gitu. Nah, di slide kalian saya berikan beberapa susunan redaksi untuk baik itu media cetak ataupun media elektronik sampai ke yang online media. Oke. Nah, di situ ada jabatannya masing-masing. Kalian silahkan baca sendiri ya, karena saya rasa saya nggak perlu menjelaskan satu persatu karena semua sudah ada di sini. Jadi kalian sudah ada di slide, silahkan kalian baca sendiri slide-nya. Sebenarnya apa aja sih peran dari masing-masing jabatan orang-orang yang bekerja di industri media. Oke, nah kira-kira itu yang bisa saya jelaskan ke kalian di video pertama, di pertemuan kedua kali ini. Kita akan lanjut di video berikutnya, kita akan membahas mengenai nilai berita. Oke, dadah!